Hai, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Ibadah masih kita Pentakosta ya. Gimana keadaanmu? Sehat? Puji Tuhan. Kami juga di sini sehat. Terima kasih. Yuk kita ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan karena hari ini rupanya cerah sekali. Yuk. Ibu punya gambar ini nih. Nah, ada ini lagi. Apa ya lagunya? Yuk kita sama-sama simak dan bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Anak-anak, sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, kita akan nantinya pujian, akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus apa anak-anak? Berdoa dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami dapat mengikuti ibadah hari ini meskipun masih online. Tuhan Yesus pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, karena kita masih Pentakosta, maka kita pujiannya juga harus yang semangat. Ya, kita menang di dalam melawan peperangan. Peperangan dengan apa? Dengan iblis, dengan setan, dengan apa? Keinginan daging kita, ya. Yuk, mari kita bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak, setelah kita memenangkan peperangan melawan iblis, melawan kedagingan kita, maka Tuhan Yesus berikan Roh Kudusnya, ya. Nah, kita pujian api-api ya Bu ya, yang seperti Roh Kudus ya Bu ya. Nah, yuk. Api Yesus sudah menyala. Api Yesus sudah menyala. Api Yesus sudah menyala.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujian dulu ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bersama-sama masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, bimbingan-Mu, kami mohon urapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru kami ada urapan, dan juga kami mohon Tuhan mengurapi juga anak-anak-Mu yang saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak dikasih Tuhan, saat ini Ibu Dina akan menyampaikan firman Tuhan. Apakah sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, sudah siap anak-anak? Saat ini mari kita sama-sama buka di dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur 119. Oke. Ibu tunggu nih 2 menit saja ya untuk membuka firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama membaca. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Anak-anak dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, dengan apakah seorang muda. Jadi bukan aja pemuda, bukan saja remaja, tapi termasuk juga dengan anak-anak. Dengan apakah anak-anak mempertahankan kelakuannya bersih. Nah, Ibu mau cerita tentang Pentakosta. Karena kan sekarang adalah hari raya Pentakosta. Di setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada 5 hari besar yang dirayakan setiap tahun. Ayo, apa coba anak-anak? 1, merayakan hari Natal. Itu hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Pasti ya kalau hari Natal tuh memakai baju yang cantik, semua cantik-cantik ya. Semua ganteng-ganteng ya. Pesta, makan kue sana ke sini ya, lalu ibadah ya, dengan senang hati, dengan sukacita, dengan orang tua, dengan papa mama, dengan semua ya. Nah, itu adalah hari Natal. Kedua adalah hari kematian Tuhan Yesus, yaitu pada bulan April ya. Ketiga yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, ketiga kebangkitan Tuhan Yesus setelah kematian. Nah, keempat adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, hari kelima, pas kelima yaitu hari merayakan hari Pentakosta. Kematian Tuhan Yesus
Tuhan Yesus, yaitu pada hari raya Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun, ya. Nah, anak dikasih Tuhan, hari ini sekarang adalah hari Pentakosta. Ya, namun sebelum Ibu membahas hari Pentakosta, ketika Tuhan Yesus mati dan naik ke surga, coba Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa, anak-anak? Ya, ada yang tahu? Pasti Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk anak-anak, untuk mama papa, untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau yang tidak percaya, tidak ada tempat di surga. Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga hanya untuk kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang taat melakukan firman Tuhan. Nah, anak dikasih Tuhan, ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan begitu saja. Tapi Tuhan Yesus berjanji akan turunkan Roh Kudus-Nya. Nah, anak-anak, ada 3 keajaiban yang terjadi. Ya. Sebelumnya Ibu akan melihat firman Tuhan, ya. Pada saat bagaimana 3 keajaiban terjadi, ya, Ibu akan membaca, ya. Nanti anak-anak bisa merenungkan dan mendengarkan saja. Ibu lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-8. Nah, demikian. 3 keajaiban. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat, ya, mereka tentu sedang berbincang-bincang, ya. Aduh, bagaimana, ya? Guru kita sudah pergi. Dengan siapa lagi kita ini? Pada saat itu, 3 keajaiban yang Tuhan berikan kepada mereka. 1, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pasal 2 ayat yang ke-2 sampai ke-4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Anak-anak percaya tidak? Anak-anak kemarin pernah lihat bencana kan di NTT, anginnya besar sekali, ya. Angin topan yang sangat dahsyat. Pasti mereka takut, ya. Demikian juga pada satu murid-muridnya itu ketika berkumpul di satu tempat ada angin yang sangat besar. Ya, angin begitu kencang dan keras. Akhirnya mereka takut. Ya. 2, ini satu keajaiban. 2, lalu apa yang terjadi? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wah, anak-anak, contohnya seperti ini, ya, lidah-lidah api, ya. Tentu saja lidah-lidah api hinggap di atas kepala murid-muridnya, ya. Terbakar tidak rambutnya? Tidak, ya, karena ini 3 ajaib daripada Tuhan. Lidah-lidah api ini ada di atas kepala, ya. Dan mereka, lidah-lidah api ini melambangkan apa, anak-anak? Roh Kudus. Tadi kita sudah menyanyi, ya. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Ini, ya, adalah melambangkan Roh Kudus. Tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apa, ya? Yang ketiga, keajaiban Tuhan berikan. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Wow, anak-anak, ya, mereka berbicara dengan berbagai-bagai bahasa, ya. Inilah 3 keajaiban Tuhan berikan kepada murid-muridnya, ya. Roh Kudus ini sama saja dengan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya supaya kenapa? Supaya murid-muridnya tidak mengalami lagi sendirian. Tidak mengalami lagi ketakutan. Nah, anak-anak dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak yang selalu taat kepadanya. Makanya Tuhan Yesus menurunkan, memberikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Kadang-kadang anak-anak suka ngalamin ketakutan kan kalau di rumah. Apalagi kalau hujannya besar ya. Sekarang ini cuaca tidak menentu. Kadang-kadang bencana di sana, bencana di sini. Tapi kita harus percaya. Kalau kita dekat sama Tuhan, walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus selalu ada. Dan Roh Kudus itu selalu menyadarkan. Kadang-kadang kalau kita misalnya ribut sama kakak atau sama adik, wah, kalau ada Roh Kudus menyadarkan bagaimana disayang adiknya atau kakaknya, karena Roh Kudus selalu memperingatkan tentang kebaikan, ya. Yang kitanya tadinya mau marah tidak jadi marah, yang kitanya tadinya mau melawan mama papa tidak jadi melawan, yang tadinya kita mau bohong tidak mau bohong, karena ada Roh Kudus. Roh Kudus selalu menyadarkan, memperingatkan hal-hal untuk kebaikan kita. Kalau kita mau berbuat baik, mau ikut Tuhan Yesus, mau selalu beserta, menyertai Roh Kudus bersama kita, kita sudah disiapin tempatnya di sorga. Kita tidak usah takut, ya. Tidak usah takut, ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, berbicara dengan berbagai macam-macam bahasa, ya, itulah keajaiban Tuhan, ya. Nah, di sini murid-muridnya juga sangat bersukacita. Anak-anak hari ini bersukacita? Iya, karena hari ini adalah hari raya Pentakosta. Tuhan Yesus pergi dan Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Begitu anak-anak, mari kita juga mau berserah kepada Tuhan. Karena Roh Kudus selalu bekerja untuk menolong kita, ya, supaya kita bisa berubah, ya, untuk berubah yang tidak baik menjadi baik, ya. Itu yang diajarkan oleh Roh Kudus, ya. Jadi kita nggak usah takut lagi. Kalau di rumah sendiri tidak usah takut. Kita datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong saya, ya. Tuhan menolong kita. Dan yang tadi takut tidak takut lagi anak-anak yang dikasih Tuhan, ya. Nah, jadi anak-anak nanti di rumah ya minta pimpinan dengan Roh Kudus, berdoa. Ibu akan kasih firman Tuhan supaya kalian baca nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Lihat dulu ya firman Tuhannya. Sabar ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak di rumah baca Yohanes pasal yang ke-15, ya. Di sini judulnya pokok anggur yang benar, ya. Sekalipun kita misalnya tetap di rumah, tapi kita juga harus senantiasa membaca akan firman Tuhan dengan nanti Yohanes pasal 16, ya, ayat 4 sampai 13, ya. Pelan-pelan kalau baca firman Tuhan, jangan cepat-cepat, ya, supaya nanti bisa diresapi, ya, dihayati. Nanti akhirnya Roh Kudus yang akan
memberitahukan hal-hal yang baik. Karena rencana Tuhan adalah baik buat kita semuanya. Anak menjadi anak pintar kan? Iya. Nomor 1 apa? Taat kepada Tuhan. Contohnya taat membaca firman Tuhan. Ya. Jadi jangan main game terus. Ya. Sekali-kali boleh. Tapi nomor 1 kan dulu firman Tuhan. Nah, walaupun kita tetap sendirian di rumah, mama papa kerja, ya, jaga adik mungkin, tapi jangan takut, ada Roh Kudus. Roh Kudus, Roh penolong. Roh Kudus adalah yaitu Tuhan Yesus sendiri yang selalu menjaga, menolong dan melindungi. Oke? Ya. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Nah, anak-anak, Ibu kasih ayat hafalan ya. Di kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, inilah ayat hafalannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami senang sekali bersama-sama membaca firman Tuhan. Kami senang sekali karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami senang sekali karena Roh Kudus selalu menjaga kami. Oh Tuhan, terima kasih sekali Tuhan. Namun kami selalu nakal Tuhan, selalu berantem, selalu tidak taat, selalu menyakiti adik, menyakiti kakak. Tuhan ampunilah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami boleh diperbarui oleh Roh Kudus dan diperbaiki kembali dan boleh disucikan kembali. Ampuni kami Tuhan. Kami mau mengampuni juga teman-teman kami, supaya kami boleh diampuni juga oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu juga tertanam di hati kami masing-masing, dan kami boleh melakukannya hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan di dalam, kita masukkan ke dalam amplop dan kita berikan atau masukkan ke dalam persembahan yang ada di gereja. Atau bisa juga minta papa, mama papa untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini, ya. Nah, sebelum kita persembahan, kita mau pujian dulu yuk. Beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Nah anak-anak, setelah tadi kita sudah pujian, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, maka persembahan juga kita harus doakan. Mari kita doakan bersama-sama. Dan sekalian kita mau doa tutup ya, karena ibadah hari ini kita harus berdoa juga untuk tutup. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Kalau tadi kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan untuk kemuliaan Tuhan di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami juga akan berpisah satu sama lain karena ibadah hari ini telah selesai, maka kami juga akan mengikuti kegiatan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Nah, selesai sudah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dah.